kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, kan tak lupa bergembira. Bersama Baku dapat radio lain, bersama Baku dapat radio lain. Simak siaran Bakudapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450. Halo semuanya. Agak sedikit terlambat ya rekan saya ini. Sesi pertama belajar latihan. Oh, masih latihan pertama kali. Yoi. Oke. Gimana kawan Dapa? Perjalanan hari ini pulang kantor? Apakah jalan macet seperti biasa atau mendapatkan karunia dari Tuhan mendapatkan jalan yang ringan? Atau jalan yang bercahaya? Iya, atau jalan yang berliku-liku? Ya, beda-beda. Oh iya, sebelum kita lebih jauh, kayaknya kita perlu kenalan dulu deh karena ini segmen pertama kita. Iya nggak sih? Oh boleh. Boleh. Bener kan? Kenalan dari aku dulu kali ya. Kenalin kawan Dapa, aku akan nemenin 1 jam ke depan bareng rekanku. Namaku Jagat dan rekan aku. Namaku Krayon. Dan kita akan bareng ngobrol di sini selama kurang lebih 1 jam ke depan nih ya, Krayon ya. Betul, kita akan menemani kawan-kawan dalam perjalanannya, dalam diem di kantornya atau dalam baru nyampe rumahnya. Karena ini disiarkan di seluruh Indonesia. Yang barat tentu saja ini belum pulang nih, ya kan, masih ngantuk-ngantuk dikit gitu, ya kan. Udah masa-masa kritis, nih. Masih jam 4, bos belum pulang, masa saya pulang duluan. Yoi, sambil liatin jalan, aduh kapan baliknya ya. Padahal 1 jam lagi. Bener nggak? Lalu ada yang di timur, yang di timur mungkin udah sampai rumah kali ya. Mungkin baru sampai rumah. Teman-teman dari waktu Indonesia Timur mungkin baru nyampe rumah karena di sana udah jam 6 sore ya, atau mungkin ada yang masih dalam perjalanan gitu. Betul. Jangan-jangan udah ada yang nyeduh teh hangat atau kopi panas gitu kali ya. Betul. Ya, itu menikmati sore. Cocok sih. Cocok kopi panas sih dan teh panas cocok. Tapi jangan digabung dua-duanya. Iya, nanti nggak enak jadinya kan. Nanti nggak enak jadi. Bener, nggak usah aneh-aneh. Nah, kawan-kawan kita juga masih ada di waktu Indonesia Tengah, Gat, yang mungkin baru balik kantor. Bener, baru keluar atau baru nyalain motor kali ya? Ya betul, mungkin baru nyalain motor. Bener banget. Nah, di segmen pertama ini, di pertama kali ini kita mau bahas apa, Yon? Nggak tahu sih, tapi sebelumnya kita minal aizin wal faizin. Oh iya, masih dalam suasana lebaran, benar. Buat kawan Dapa atau saya Dapaers. Bikin sendiri. Buat Dapaers. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya. Jagat gimana? Kerja di mana sekarang, Gat? Pertanyaannya kayak pertanyaan bapak-bapak yang lagi ada di terminal, tau nggak? Yang duduk sampingan bareng lama gitu kan, kerja di mana sekarang Pak? Kayak gitu. Padahal kan kita satu atap. Gimana? Betul. Ya, jadi kita akan ngebahas tentang hari ini. Ini hal yang menarik sih, Gat. Kemarin Lebaran ketemu keluarga besar kan, Gat? Ketemu lah dikit-dikit ya kan? Iya, ketemu lah pasti. Bener. Kita sebagai anak-anak yang sudah mulai ditagih-tagih kan, bukan ditagih duit ya, tapi ditagih-tagih tentang kapan nikah, kapan apa. Karena kita tuh mungkin kebanyakan dari kita yang seangkatan, itu mungkin ada yang teman-teman yang baru lulus kuliah, ada yang baru mulai kerja, atau mungkin baru mulai hidup mandiri, merantau, seperti itu gitu. Jadi
pas Lebaran kemarin pertanyaannya nggak jauh-jauh dari kapan ya, bener nggak sih? Betul. Kapan? Kalau kapan di hari biasa itu kayak ya udah kapan. Tapi Oke. kalau kapan di momen Lebaran itu kayak ditodong pistol sama Gestapo. Ditodong dengan pertanyaan-pertanyaan kapan ya? Kapan lulus kuliah? Kapan lulus kuliah mungkin, ya. Kapan kerja? Kapan apa lagi tuh? Tapi yang paling Kapan- pamungkas sih satu biasanya ya, yang paling ini banget ya, Yon. Yang paling pamungkas lah, itu kapan nikah? Wah, itu udah Waduh. pertanyaan udah kayak wah itu senjata utama tuh. Kalau di Argentina Iya. kayak Messi gitu, ya kan? Posisinya Iya, kayak Messi. itu- Itu biasanya bude-bude yang kalau datang tuh cuma ya, kapan nikah? Anak bude udah nikah. Ya. Ya kan anak bude dibiayain sama bude nikahnya. Iya, benar. Kita kan dibiayain sama BPJS. Kadang-kadang. Betul. Tapi nikah kan nggak Masalahnya- dibiayain BPJS. Masalahnya iya itu, masalahnya nikah nggak ada subsidi dari pemerintah gitu loh. Itu dia. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kemarin sempat ditemui nggak, Yon? Pas Lebaran dan kumpul keluarga. Sempat menemui itu nggak sih? Lumayan ada beberapa yang bertanya kayak, Yon gimana kabarnya, kerja di mana sekarang? Biasanya itu dulu Gak? Oke, masuknya dari situ ya, masuknya dari situ. Masuknya dari situ. Oke. Kerja di mana sekarang? Oh di sini tante. Weh hebat. Gajinya sekarang berapa? Waduh. Kasih THR dong. Udah Oke. itu tuh. Ah. Udah mulai masuk ranah pribadi finansial. Oke. Kayak konsep privat kan kayaknya nggak masuk gitu loh. Oke. Terus Habis ditanya itu lanjut ke? udah punya pacar belum? Oh, oke. Udah punya pacar apa belum? Oke. Pacarnya kesini nggak nanti? Ah. Nah, setelah kalau waktu kita jawabnya udah punya pacar, nanti akan ada pertanyaan lanjutan. Ah. Pacaran terus nih, nikah lah. Kapan nikah? Ayo dong. Waduh. Nah, mulai tuh masuk bisa. Mulai ada ayo dong, mulai ada paksaan. mulai menjurus ya, Betul. gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dibikin kayak semacam ini kali ya, diagram gitu, diagram alur. Jadi pertanyaannya jika jawabannya ya, maka ke sini, tidak Mas. ke sini. Dan Iya kita kan? bisa memprediksi, bener gak kan? Oke. Lu bisa Iya. prediksi gak sih kayak ini tuh kalau gue jawab ini, dia bakal nanya ini. Kalau gue jawab ini bakal nanya ini gitu loh. Betul. Iya, sebagian besar memang jawabannya udah terpetakan sebenarnya dari awal. Kayak misalkan jawabannya, udah nikah ya ternyata. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, lu tahu dong apa? Udah anaknya udah berapa? Nah, iya kan? Maksudnya akan ke situ gitu. Kalau nggak, oh iya rumahnya di mana? Iya, gitu. Akan seperti itu dan terus lanjut terus gitu sampai entah sampai kapan. Iya nggak sih, Yon? Bahkan kalau kita udah punya anak, udah nikah, tetap ada pertanyaan bahwa rumahnya di mana sekarang. Nah Mantap. ini untuk Gen Z kan punya rumah itu, waduh, Impossible banget gitu ya, hampir kayaknya impossible. sih hampir impossible kecuali kita cucu menteri gitu loh. Oke. Kalau nggak, kecuali kita rumah itu tidak hanya bangunan fisik, tapi tenda dom aja udah bisa disebut rumah gitu. Iya kan? Kalau tenda dom itu masuk dalam rumah, nah besok beli gua. Terus bilang udah punya rumah gitu. Iya nggak Ya, sih? nanti ditanya rumahnya di mana. Kalau kita jawab, masih ngontrak atau masih di apartemen. Ah. Udah nikah punya anak masih ngontrak. Nah. Lah, biasanya bude-bude gitu tuh kita dari jauh udah tahu dia ngasih THR-nya kecil, tapi ngomongnya banyak. Bener karena Oke. aku nggak tahu ya, Gap, tapi kita bisa ngelihat kadang kelas-kelas orang-orang bude-bude dan om-om ini yang pade-pade ini yang akan yang semakin gede ngasih THR tuh biasanya semakin gak banyak omong. Oh gitu ya. Ada klasifikasinya juga di sini. Oh ya, bisa. berarti. Aku menemukan teori Gap setelah Oke. 20 tahunan lebih hidup, ini 26 tahun Oke. dari kecil sampai sekarang. Hah. Bude yang bukan nyebelin ya bahasanya, kepo kali ya. Mhm. Yang banyak keponya itu biasanya yaitu bude-bude yang THR-nya cuma 25.000 ngasih di amplop. Tapi kalau yang 100.000 tuh datang kita udah salamnya enak gitu, salam. Ntar nih buat kamu. Udah stop, nggak ada pertanyaan apa-apa lagi gitu loh. Oh, nggak ada pertanyaan lanjutannya gitu Nggak ya. ada. Ya, tapi menarik juga sebenarnya karena pembahasan di media sosial ya belakangan
Aku lihat banyak juga sebenarnya orang-orang yang ngebahas soal tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat kumpul keluarga dan Lebaran. Bahkan sebenarnya nggak cuma dari keluarga aja ya, atau nggak cuma dari saudara aja. Bahkan tetangga di kampung itu bisa mempertanyakan hal ini juga gitu loh. Udah gede ya? Lah iya dikasih makan. Ya kan? Ya kalau nggak dikasih makan baru. Kalau nggak dikasih makan ya nggak akan gede. Iya bener, kasih pupuk aja terus kan. Ya udah Tumbuhnya gede ya. jadi anggrek, jadi nanas. Bener udah gede ya. Kapan? Nah udah tuh muncul tuh. Nah, udah. Itu nggak cuma keluarga doang tuh, saudara semua akan bertanya hal yang sama sih kurang lebih. Dan beberapa orang menganggap bahwa itu satu hal yang membuat tekanan tersendiri ya. Kalau gue baca di sosial media sih gitu ya. Tapi sendirinya gimana? Ya bakal menjadi gimana ya? Jadi mungkin kebanyakan dari kita sudah paham dengan yang namanya privasi kali ya, Gat ya. Tentang ada beberapa hal yang kayaknya itu terlalu ranah dia dan ranah privasi dia. Nah, sendiri itu dianggapnya itu apa ya? Aib. Sendiri itu aib. Oke. Gitu loh. Jadi dengan mereka melihat nih anak ngapain sih? Jadi kayak gitu seakan-akan ada rasa memiliki karena ngelihat kita dari kecil. Oke. Nah ini ada pesan masuk tau. Yang jadi di sini tuh ada live chatnya juga, keren banget. Tepuk tangan dulu buat Bakuda. Tepuk tangan. Parah, keren. Sound Ini ada pesan nih tuh. dari Kak Nurul, PDL. Yang paling pusing adalah jawab pertanyaan kerja di mana. Dijawab kerja di LSM. Lalu ada pertanyaan lanjutannya, LSM itu apa? Kerjanya ngapain? Gajinya berapa? Waduh, ini relate nih gue nih. Ini gue relate nih, parah nih. Kak Nurul PDL ini tiap hari pakai kemeja sama celana kargo dan topi. Sama pakai topi bundar yang gitu ya, yang buat lapangan. Ya, pakai vest, rompi. Iya. pakai rompi. Kemana-mana Kak Nurul. Kak Nurul terima kasih atas pesannya. Terima kasih pertanyaannya. Wah, ini relate sih, Kak. Ini relate. Relate banget, parah. Mau jawab apa? Apalagi misalkan ya oke, buat teman-teman yang di Jawa Barat kampungnya atau di Jakarta dan sekitarnya gitu. Mungkin jawab LSM masih bisa gitu. Tapi gini nih, ini ada dua respon sebenarnya yang mau aku kasih, Yon. Pertama adalah di beberapa bagian di beberapa daerah jawab LSM itu kesannya mohon maaf agak sedikit kesannya agak negatif ya. Karena framing terhadap LSM itu yang suka malakin perusahaan yang gitu-gitu lah, yang gangguin proyek gitu-gitu loh ya. Betul. Iya kan betul. Ada kesan negatif gitu loh kalau LSM jawabannya kayak LSM mirip kayak ini ya, grip begitu misal kayak Jaya gitu. Kerja di loreng-loreng. Iya, misalnya kayak gitu. Nah, agak bingung juga lalu kemudian ditanya kerjanya ngapain. Wah, itu yang makin berat tuh. Aduh, itu berat sih. Masa ngejelasin proposal dari masa gitu. Ya, kerjaan saya dari waktu itu bikin banner buat meeting. Nah, kan maksud jawab kayak gitu ini yang agak susah memang. Tapi ya. Lo punya pengalaman nggak buat ngejelasin kerjaan lo sendiri ke ini yang ke keluarga? Ada sih. Kita ini sorry to say tapi keluarga kan diverse ya, dan keluarga besar itu benar-benar dari ujung Lebaran. Jadi fun fact uniknya gini, kita sholat itu di rumah, Gat. Oke. Di halaman rumahku, karena itu saking banyaknya tuh ya keluarganya. Saking banyaknya kita mantap. Bisa 100 orang hari Lebaran tuh. Oke. Jadi memang ada yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan seperti orang-orang yang di kota gitu. Tidak mendapat akses pendidikannya tidak semudah kita yang ada di kota. Gara-gara pemerintahnya kan sibuk ngurusin Selat Hormuz. Nah jadi lanjut. Nah sekarang kalau kita ditanya, aku tuh selalu jawab gini, kerja di NGO. Kalau aku ngerasa ini orang paham ke NGO, ya udah mereka bisa mencerna. Tapi kalau yang nggak paham, aku selalu bilangnya, saya sebagai kantornya itu ngurusinnya
ngebantu pemerintah, aku bilangnya gitu. Meskipun sebenarnya kan gaya. Soalnya kalau aku bilangnya sebenarnya jawaban sederhananya, oh yang kata Bapak Prabowo atek-atek asing tuh kita loh. Gitu ya. Kalau gue juga punya pengalaman yang sama, tapi sebagian besar gue jawab dengan jauh lebih sederhana. Biasanya gue jawabnya gini, kerjanya ngapain, Mas gitu. Biasanya gue jawabnya gini, iya nemenin petani kalau nggak nelayan gitu doang. Doang sederhana aja, agar nggak merembet jauh gitu ya. Jadi asisten lempar jala. Iya, jadi ini tukang gulung jaring gitu misalnya, atau tukang ngasah sabit gitu misalnya. Jadi ya udahlah sederhana aja. Kerjanya ngapain? Tapi ya itu nemenin aja. Itu juga kadang ditanyain sih, karena beberapa dari saudara-saudaraku tuh kebanyakan kerjanya di corporate. Oke. Sehingga ketika ditanya, ditanya itu produknya apa? Oh iya, oke. Kebayang. Dan, kalau dijelasin tuh, berarti duitnya dari luar negeri ya? Oh, bonusnya gede dong. Nah, menjelaskan itu agak tricky sih sebenarnya, karena dia juga dapat duit gede, tapi kan bukan kita ya. Iya. Benar. Ngejawab hal-hal seperti itu tuh rasanya agak tricky, tapi ya itu menjadi tantangan tersendiri gitu ketika kita pekerja-pekerja LSM atau NGO atau kawan Dapa atau Dapars yang ada di sini. Dapars. Dapaholic, mantap. By the way, kita udah dikode nih, udah dikode sama yang punya radio buat break dulu. Jadi teman-teman terus ikutin kita. Nanti kita akan ada di segmen selanjutnya. Kita mungkin selang dulu pakai satu lagu. Setelah ini kita akan dibalik. Betul. Hari silakan ini kita didengarkan lagunya. Akan ada lagu My Universe dari Coldplay. Silakan dengarkan. Oke kawan-kawan. Hai kawan Dapa. Yon, jangan diganti-ganti Yon. Dapars, Dapaholic. Dapamania mantap. Dapamania mantap. Teneneng. Ada backsound itunya dong kalau ada Dapamania mantap. Mantap. Oke, buat kawan Dapa semuanya, kembali lagi bersama Jagat dan klien di radio channel ini. Di radio channel Baku Sapa di Udara, Baku Ganda dalam Karya. Kita belum dari tadi belum tagline radio, Yon. Ayo kita bareng coba ya. Kita bareng ya, kita coba ya. 3. Baku Sapa di Udara. Baku Sapa di Udara, Baku Ganda dalam Karya. Nah, gitu dong. Salah juga. Bodoh amat. Oke. Gak, tapi menarik kan? Obrolan tadi ya. Iya nggak sih? Iya. Ini menarik kan? Karena ada cara pandang yang berbeda nggak sih menurut lu ya? Secara generasi gitu, dimana generasi kita lebih mikirin kayaknya masih banyak konser yang perlu gue datengin, masih banyak kaos band, masih banyak hal yang pengen gue capai. Mungkin ada perbedaan seperti itu nggak sih, Gat? Sebelum melangkah jauh ke sana, gue mau ini aja, mau apa sih sebutannya tuh, mau bilang kalau sebenarnya gue bukan Gen Z. Gue tuh bukan Gen Z ya, gue tuh masuk ke milenial sebenarnya. Jadi nggak masuk kategori Gen Z ya. Dan mungkin perbedaan apa tadi, cara pandang antar generasi itu memang bener adanya gitu loh. Iya. Bahkan diprotes nih. Ada salah satu pendengar yang protes nih ke WhatsApp langsung coba. Bukan Gen Z. Gue diprotes tolong enggak, gue bukan Gen Z, bukan. Iya, makanya aku pengen ngebahas ini gitu. Karena aku denganmu aja kita kan berbeda generasi ya. Cara generasi. Apakah ada cara pandang yang berbeda gitu loh? Gue rasa terkait ada ya. Hal-hal seperti ini gitu. Ini kedengarannya kan hal biasa ya. Maksudnya hal-hal yang terjadi setiap tahun. Ditanya kapan nikah itu
kayaknya dari boomer muda sampai Gen Z yang sekarang pun merasakan itu gitu. Betul. Tapi yang membedakan mungkin menjadi responnya. Iya, bisa jadi seperti itu. Memang kayak gitu. Terkadang kalau Gen Z itu kita lebih ke yang setidaknya dari pribadiku ya, lebih berusaha untuk buat naikin diri kita. Kayak kalau ditanya kapan nikah, ya nanti aja. Masih banyak kok hal-hal yang pengen ku capai. Kan kita jawabnya biasanya sederhana itu gitu loh. Kalau dari millennials nih, Jagat sendiri gimana tuh? Nah, ini buat milenial dari gue nggak mau ini ya, nggak mau bilang kalau gue mewakili. Cuma gue sendiri bilang kalau yang dirasakan ketika dapat pertanyaan kayak gitu, ya yang jelas pertama mau nikah, ya nggak dijamin sama pemerintah. Maksudnya nggak dijamin itu dalam arti ya itu kan nggak murah gitu ya. Tolonglah. Betul. Tolonglah, help lah. Kecuali yang nanya gitu, iya kapan nikah? Besok boleh? Mau dibiayain kan gitu. Misal kayak gitu loh. Gitu ya, buat yang udah ada. Coba kalau belum ada, besok boleh, tapi mau cariin kan? Gitu misalnya kan gitu ya. Ya fine aja nggak apa-apa. Toh kata orang juga, orang-orang milenial nih kan orang-orang yang udah terlambat kalau belum gitu. Kata orang. Bagi yang belum itu katanya masih udah terlambat gitu loh. Toh udah terlambat juga. Tapi ya kalau ada yang nawarin ya kenapa enggak? Ya dibiayain nggak apa-apa. Tapi di sisi yang lain, gua sendiri juga masih mencari keamanan. Kan? Maksudnya keamanan tuh dalam arti gini kan, nikah itu kan tidak hanya acara pada hari H aja. Misal ini konteksnya nikah. Konteks keamanannya nggak cuma di hari H acaranya aja. Pasca nikah itu kan panjang gitu. Sehingga kayaknya masih mikir ke sana juga. Dan teman-teman milenial rasa-rasanya itu mikir ke sana juga gitu loh. Kan jadi nggak cuman ini kayaknya berat banget. Karena kita melihat berbagai macam berita di sosial media gitu ya, itu kan bikin pusing banget. Terus tiba-tiba ada berita tentang artis cerai ya? Ada berita tentang artis cerai, berita tentang rudal gitu kan. Itu kan banyak banget. Jadi kayak aduh, masa sih harus mikirin itu di tengah kondisi dunia yang makin gak pasti gitu loh. Ini lagi nikahan tiba-tiba ada rendang rudal gitu kan, bisa jadi kayak gitu loh, yang ternyata rendang Iran. Iya, misalnya kayak gitu. Jadi ya ketidakpastian ini agak berat gitu. Masih mikir juga kalau sama, tapi mungkin gue mencoba untuk merefleksikan ya, bagaimana kemudian teman-teman boomers, senior deh, bukan teman senior boomer dan yang lainnya, ketika menyampaikan pertanyaan itu mungkin itu pertanyaan paling alternatif ya, karena kan zamannya patah banget gitu ya, antara generasi yang lahir di 50-an, 60-an, 70-an dengan generasi yang lahir 80 akhir dan 90 dan 2000. Itu kan patah banget ya. Teknologi dan sebagainya berkembang pesat. Nah, lalu kemudian pertanyaan paling aman dan paling dapat diajukan kayaknya itu. Nggak mungkin tiba-tiba lagi ke bude yang ada di mana Banyumas misalnya, ada di bude, ada di Banyumas datang. Menurutmu gimana? Gimana perkembangan open cloud gitu misal? Itu kayak gini kan nggak mungkin kayaknya. Jadi pertanyaan paling aman ya itu gitu, yang bisa sebagai langkah masuk ke obrolan lanjutnya gitu. Bagi gua sebagai milenial dan mencoba untuk merefleksikan, itu memang pertanyaan paling aman deh. Karena mungkin patah banget kalau nanya, menurutmu jalur kereta api di bagian selatan Jawa perlu dibangun nggak, kan? Gitu susah. Dulu tante nemenin Dendels. Iya gitu. Bagi gue itu mungkin pertanyaan paling aman yang bisa diajukan gitu oleh para orang-orang yang lebih senior hidupnya ketimbang kita. Menurut lo gimana, Yang? Tapi itu menarik ya, karena Jagat bukan mewakili milenial, tapi sebuah titik suara kecil dari generasi yang segitu besarnya ya, Gat ya? Betul banget. Satu dunia 8 miliar orang, yang bayangin. 8 miliar. Makanya nggak mungkin mewakili, tapi betul. Setidaknya ini yang Jagat as a millennial ucapkan kan? Benar banget.
yang menjadi menarik adalah di Gen Z kan. Kalau perhatiin, sekarang lagi trending Gen Z itu umur 25-26 nikah. Oke. Banyak. Tapi pernikahannya itu kebanyakan hanya di KUA. Jadi mencoba melawan stigma. Gue nggak perlu bikin pesta gede-gede. Gue cukup nikah di KUA. Dan gue melanjutkan hidup gue berpasangan. Itu sebuah perubahan. Kalau mungkin angkatan kakak-kakakku sebelumnya, itu ada tuntutan nikahnya harus masa nggak pesta gede. Yang menjadi beban tadi Janet bilang, kan nikah itu bukan hari itu doang kan. Betul. Nah, di hari itu kan, katakan nikah di gedung untuk berapa ratus orang gitu, minimal sekarang 500 juta kan keluar. Gede ya? Gede, makanya ada perubahan itu gitu sekarang tuh. Perubahan di mana Gen Z itu kalau sesuai risetnya adalah generasi yang gak mau ribet dan yang paling memahami haknya. Ini menurut riset ya teman-teman. Oke. Maksudnya kalau ada yang banyak bilang, wah Gen Z nih kerjanya males nih. Masa manajer belum pulang, ini jam 5 udah pulang? Ya karena kita untuk pulang dan kita gak mau untuk nungguin manajer kita. Ya udah jam pulang gitu loh. Iya. Jadi makanya ada yang nyebut Gen Z itu yang paling paham haknya sehingga disalahpahami oleh generasi sebelumnya. Dan mungkin ini nanti terjadi juga Gen Z dan Gen Alpha, dan setiap generasi itu kan punya perbedaan karakteristiknya masing-masing kan. Betul, itu dia. Jadi menurutku itu sih, Gat. Jadi lebih ke menerima perubahan karakteristik atau menerima karakteristik setiap generasinya. Iya. Kuncinya Bisa. itu sih menurutku. Betul. Tapi yang paling nggak bisa diterima gen Alpha sih. Gue liat video-videonya di Instagram tuh, waduh, nih terbuat dari tanah konflik semua nih ini. Yang lagi sholat handstand tahu nggak? Kelakuannya anomali semua, Yon. Gimana ya? Bener-bener anomali itu gitu. Makanya dari kecil aja udah kayak gitu kan, kebayang nggak besarnya bakal seperti apa mereka, cara berpikir mereka dengan teknologi yang ada gitu. Mereka bakal berkembang jauh lebih pesat daripada kita gitu loh, Gat. Betul banget. Karena kita aja di zamannya kita keteteran ikutin teknologi kan. Benar. Atau jangan-jangan gini ya, persoalan lintas generasi dalam komunikasi yang terbangun sehari-hari ini, jangan-jangan sebenarnya perlu menurunkan ego generasi. Maksudnya gini, seolah-olah kemudian kan boomers itu merasa bahwa teman-teman Gen Z maupun milenial itu seolah-olah masih sangat junior dan seolah-olah belum menghadapi dunia gitu, seolah-olah. Padahal dunia udah bener-bener terbuka di X kah, Instagram kah, TikTok dan lain sebagainya. Dunia udah kebuka banget di situ dan kita bisa ikut merasakan, mungkin ya sedikit merasakan bagaimana dunia bekerja. Nah, teman-teman boomers dan lain sebagainya mungkin masih merasa tinggi hati, oh gue yang lebih banyak pengalaman dan lain sebagainya, sehingga lo harus dengerin gue gitu. Nah, mungkin ego antar generasi ini perlu agak diturunin dikit. Di sisi yang lain, Gen Z juga seolah-olah gitu, wah lu dunia udah berubah, jangan kayak gitu lagi lah. Nah, jangan jembatannya itu adalah saling mendengar. Jangan-jangan ini ya, ini jangan-jangan, nggak tahu juga nih, dia saling mendengar. Ya, mendengar, ya boomers lebih banyak mendengar, Gen Z lebih banyak mendengar, milenial udah kerja terus saya. Milenial ini kan, ya ampun, posisinya astaga ya kayak gitu. Mungkin kayak gini kan, kalau aku ya ngeliatnya ya, lebih ke gini, menjadi yang tua itu belajar menghargai yang lebih muda, belajar mengerti yang lebih tua. Iya. Menurutku kuncinya itu. Iya, benar. Karena nggak bisa kita pungkiri pengalaman yang lebih tua mungkin lebih banyak. Betul banget. Mereka mungkin asam garam kehidupannya ya dalam tanda kutip sudah sedangkan kita yang starting to grow up, starting to be independent kan kita masih meraba-raba nih. Betul.
Cuman kan permasalahan Gen Z agak keras kepala ya, harus diakui ya. Iya. Kami kalau kita nggak mungkin ya kita nggak suka digurui. Kalau diceritakan kita mau mendengar. Iya. Tapi kalau digurui, Anda siapa? Udah bener sih katanya, memang harus duduk bareng, saling ngedengerin. Karena sebagian besar yang gue lihat ya di sosial media juga, itu kemudian seolah-olah antar generasi ada wakilnya, bukan wakil satu orang yang ngomong mewakili ya, enggak, bukan gitu. Tapi kemudian boomers ngomong seolah-olah dia mikir bahwa dia itu bisa ngeramal Gen Z itu kayak gini loh. Jangan-jangan bukan berbicara mewakili Gen Z atau bukan berbicara mewakili boomer, tapi berbicara dengan mereka gitu. Jangan-jangan ya udah kita duduk berbicara dengan mereka baiknya gimana, dan oke, maunya seperti apa antar generasi ini. Dan sebenarnya pesannya kalau gue biasanya agak galak ya. Biasanya nih kalau gue ngomong agak galak kalau off air. Tapi nggak apa-apa, kasih sedikit bocoran. Kasihlah kesempatan ke teman-teman muda untuk bersinar gitu. Ya percayain aja, kita nggak Naif itu kok, nggak senyubi itu gitu, tau nggak sih? Nggak sepemula itu gitu loh. Betul. Gitu. Itu Karena kita bisa belajar dari pengalaman kan, sesederhana itu gitu loh. betul. Dan pengalaman itu kadang dengan kita melihat pun kita, kayaknya ini salah di jalannya, kayaknya nggak ke situ deh. Kan kita bisa ingat. Makanya kita nggak perlu tahu jatuh ketika hujan itu basah gitu loh. Kadang kita ngelihat juga, ini pasti kalau jatuh basah. Tapi mau ngerasain jatuh juga nggak apa-apa gitu. Rasain aja dar. Boleh-boleh aja, sah-sah aja kan. Terserah sih, tapi nanti orang di depannya, kenapa sih? Kenapa mas? Cobain jatuh. Pengen nyoba. Udah tau ada got, malah dilompatin. Nanti didatengin hantu nanas. Ya intinya kan itu ya, berarti ya saling mendengar dan saling berbicara. Karena seringkali kita saat berkomunikasi sehari-hari aja, itu kita udah pakai asumsi kadang-kadang gitu. Keseringan ya, di dunia modern ini, di dunia pasca modern ini, kita seringkali baru mau berkomunikasi aja nih, ini udah pakai asumsi gitu. Ini belum ngomong. Belum ngomong udah pakai asumsi tuh kayak, wow. Duduk ngobrolnya belum gitu. Itu sangat sering sih. Sadar nggak sadar mungkin kita melakukannya ya. Iya. Kayak, kalau gue debat sama orang ini, males nih, orang ini pasti ngomong kayak gitu. Kan suuzon gitu loh. Iya, jatuhnya suuzon. Kayak gitu, dosa. Suuzon. Dapat harus dosa kalau kalian kayak gitu. Iya. Jadi alih-alih suuzon, coba diajak ngomong dulu gitu. Kalau nggak bisa ngomong, baru ceburin gitu ya. Kalau nggak bisa diajak ngobrol, lempar semangka. Iya. Biar dimakan jadi es buah. Kasih jembatan, dan jembatannya itu adalah berbicara dan mendengarkan. Itu nggak sih poinnya? Betul. Karena baik dan buruk itu kan tergantung cara berbicaranya ya, apa yang cara menyampaikan kan. Jadi kayak itu nggak bisa loh kita udah berasumsi bahwa ini orang tua sih nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kan udah salah. Nah, udah dari awal udah salah tuh ya. Itu nggak bisa tuh. Makanya tadi kuncinya yang menurutku, yang muda lebih mengerti, yang tua lebih menghargai. Anjay. Oke. Kita lanjut waktu break nih. Kita mau break dulu. Kita mau ada lagu lagi. Teman-teman, hari ini bakal ada lagu Kill Bill dari SZA. Silahkan didengarkan. Oke. Buat yang lagi dendam sama mantannya, silahkan dengarkan. Terima kasih. Baku Sapa di Udara, Batu Ganda dalam karya. Halo kawan Dapa.
Dapaer semuanya gimana Dapar dalam lagi. perjalanannya atau di rumahnya kopinya. Ingat teman-teman, kopi dan rokok diciptakan untuk percakapan bukan perdebatan. Mantap. Ini teman-teman yang di wilayah barat Indonesia, ini udah mulai pakai tas nih, udah mulai masukin Udah mulai rokok. siap-siap, udah mulai siap-siap sambil ngelirik, bos gue dicabut belum ya? Bos Iya. gue dicabut Sambil belum ya? ngecek e-money-nya, Iya. udah ada isinya belum ya gitu, yang naik KRL atau TJ gitu kan, udah mulai cek. Nah, yang di Indonesia Tengah nih udah mulai Baru nyampe manasin rumah. manasin air kan, cetek, manasin air. Yang di timur udah apa nih? Udah mau sholat subuh, enggak, masih Kok jauh sholat ya. subuh? Kok Masih jauh sholat ya? subuh? Masih jauh. Udah mau makan malam. Mau mulai makan malam ya, udah mulai kumpul gitu ya. Ya udah mulai kumpul bareng. Ini kalau yang sendiri ya, kenapa Ya, sendiri? Ya kumpul aja sama pohon. Kumpul Iya sama pohon sama gelas sama gelas sama koin. sama buk. Sama iya, kita lanjutin obrolan soal generasi tadi kali ya. Akhirnya. Ini ada satu kepikiran tadi tiba-tiba ya. Kita kan tadi bahasnya di segmen 1 kita bahas soal nikahnya. Lalu kemudian di segmen 2 tadi lebih banyak bahas soal kerja gitu, segala. Nah, nggak tahu ya, tiba-tiba tadi kepikiran pas sambil minum. Teman-teman muda yang sekarang banyak ya udah mulai dewasa nih, maksudnya yang udah mulai dewasa tuh udah mulai jadi orang menyebalkan yang ada di tengah kemacetan gitu loh. Maksudnya udah mulai menjalani hidup yang manusia Orang yang pada umumnya gitu. Di macet mukanya udah cemberut. Iya, yang di KRL udah nggak karu-karuan. Nah, ini teman-teman ini nggak sih sebenarnya ada nggak ya semacam dilema antara mau kerja dan mau lanjutin pendidikan gitu-gitu, ada nggak sih sebenarnya di generasi muda yang sekarang ini kan? Ada sih, kayaknya ada ya. Ada beberapa. Nah, kebetulan kemarin aku baru beres nonton satu film, Gat. Oke. Film apa tuh? Tunggu Aku Sukses Nanti. Oh, lagi rame tuh. Itu menggambarkan sandwich generation loh. Dan aku makin menyadari bahwa sandwich generation itu kan banyak ya. Betul banget. Banyak. Jadi kondisi sandwich generation itu tidak memandang kalian Gen Z, Boomer, milenial, apalah itu. Itu kan tidak memandang hal seperti itu gitu. Betul. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mimpinya tertahan Oke. karena keharusannya untuk mengisi kekosongan. Oh, oke. Contohnya gimana tuh contohnya tuh? Contohnya gini deh. Ada satu temanku tuh dia pengen lanjut S2 waktu itu. Dia dapat beasiswanya. Oke. Dia udah pengen banget, cuman kalau dia ngambil S2, adiknya yang kecil nggak bisa sekolah. Oke. Iya. Dan dia tinggal di kota besar loh, bukan di desa gitu loh. Bukan di kota besar. Bukan di ini ya, bukan di mana tadi? Lamongan gitu nggak ya? Pati. Nggak, oke. Nggak, bercanda ya teman-teman ya. Iya, ini bercanda doang ya. Bercanda doang, kita asal nyebut daerah aja. Ini asal nyebut yang ada di kepala gua aja gitu loh. Oke, terus? Jadi dia padahal dia waktu itu keterima di Monash di Australia, yang akhirnya dia turn down tawaran itu ya karena dia nggak bisa memilih gitu, karena pilihan yang dia miliki itu mengharuskan dia memilih yang itu. Oke. Jadi nggak diambil ya S2-nya tadi ya? Iya. Jadi kalau studinya. pertanyaan Jaga tadi tentang ada nggak sih kepikiran melanjutkan atau kerja, itu selalu ada. Oke. Balik lagi kondisi kita seperti apa. Berhubung negara kita kan negara yang wow. Mantep ya, keluarga lagi. Negara yang mantep ya. Negara kesatuan ini kan Mantep. satu aja udah lah. Iya. Tadi karena kepikirannya gini ya. Di sisi yang lain saat Lebaran itu biasanya pertanyaannya gitu juga. Kerja? Enggak. Kalau dijawab enggak ya maksudnya? Enggak. Lanjut sekolah. Nah, itu kan ada tuh yang pertanyaan modelnya kayak gitu tuh. Iya kan? Nah, iya. Jadi, itu. seolah-olah kemudian ada juga ternyata kelompok yang
lanjut sekolah atau lanjutin studi gitu ya, lanjutin studi itu menjadi pelarian dari karena dia nggak kerja. Ada juga kan yang kayak iya. gitu. Iya, ada. Nah, Aku dulu kayak gitu, Gat. oke, oke. Itu kenapa kepikiran kayak gitu ya? Ya balik lagi ya, mungkin tekanan yang ditanyakan tuh cukup berat gitu loh. Maksudnya kalau ditanyanya hanya, oh sekolah lagi, ya udah, oh belum nikah, oh ya udah santai aja. Kalau kayak gitu mungkin tidak akan menjadi pressure. Tapi kalau ditanyanya, udah umur segini masa, Wah, jadi ketika ada tambahan dari pertanyaan itu, Oke. pengantarnya nggak oke nih, pengantarnya nih. Kata pengantarnya nggak enak nih. Jadi cara membungkam dalam tanda kutip ya, Hmm. hal seperti itu seperti itu, dan itu tuh menjadi masalah baru biasanya, Kak. Kalau kita jawab, oh lanjut S2, ini, aduh ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti susah loh cari kerjanya. Perusahaan tuh pengennya yang cepat, yang gini, yang gitu. Ada aja, jadi Ah. memang nih bude-bude orang Jepang. Tapi kalau perusahaan nyarinya yang cepat aja, kenapa dia nggak hire kelinci aja? Atau kancil. Iya, kalau nggak kancil gitu kan, butuhnya yang cepat. Iya makanya. Jadi hal-hal seperti itu tuh ada, dan itu menjadi sebuah pelarian yang baru mungkin ya. Oke. Cara lari dari kenyataan bahwa dia bawanya Nganggur. kerja ternyata susah. Iya kan? Karena dia nganggur. Iya. Itu yang. Jadi memang tekanannya iya. Gue ngerasa juga sih sebenarnya. Tapi kalau tadi pertanyaan yang awal ya soal kapan nikah dan lain sebagainya, itu nggak begitu tertekan. Tapi ada satu Oke. pertanyaan yang dulu waktu S1, waktu belum lulus kuliah tuh tekanannya kerasa banget memang kapan skripsinya selesai. Rasanya pengen Wah, langsung gue ambil laptop, langsung gue ketik di situ. Nih, gitu. Rasanya gitu. Jadi gue sebenarnya relate sedikit lah dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi memang kerasa gitu ya, dan salah satu cara untuk keluar dari tekanan itu ya mungkin tadi berbagai macam cara dipakai, salah satunya lanjut studi dipakai, kemudian menjadi dalih alasan biar ditanya saat lebaran, punya kesibukannya apa? Oh sekolah lagi, jangan-jangan gitu, banyak juga yang kayak gitu ya. Iya. Kayak setiap orang tuh punya kryptonite-nya masing-masing, ngerti gak sih, Kak? Kryptonite itu apa kryptonite? Kryptonite itu musuhnya batu ali, musuhnya Superman. Oh, batu musuh Superman. Yoi. Iya. Jadi setiap orang tuh punya kelemahan masing-masing, Kak. Mm-mm. Kayak Jaga tadi, anjir, gue dulu nggak bisa nih kalau ditanya kapan skripsi selesai nih. Iya. Ya kan kayak gitu. Nah. Iya, nggak Itu bisa. pun mungkin terjadi di tahun-tahun yang ditanya kapan nikah, kapan punya anak. Itu juga mungkin di beberapa orang tidak menjadi tekanan, tapi di beberapa orang yang lain itu tekanannya cukup besar gitu loh. Betul, bisa jadi. Nah, Dan yang bertanya ini kadang itu nggak mikirin gitu loh dampak ke depannya gitu loh. nggak pakai filter. Vario aja pakai Iya. filter ya padahal ya. Makanya kita aja ini sedang berusaha biar nggak kasar. Kita aja sedang pasang filter berlapis-lapis ya kan? Ini udah Biar nggak ngomong kasar. Ya tapi ya. Iya. makanya gitu loh, di momen sakral ya, dalam tanda kutip Lebaran itu kan sakral ya untuk yang merayakan gitu. Itu kan momen dimana kita kembali suci, kembali dari nol kan. Terus Betul. dirusak dengan pertanyaan kapan nikah gitu loh. Kapan lulus? Iya kan, sebel Iya. juga ya. Iya, kadang-kadang memang itu. Dan cara apa ya? Cara menanggapi itu biasanya teman-teman Gen Z ngelengos aja atau jawab. Tapi Ya, kalau gue lihat di mungkin sosmed teman-teman ada bisa- berbagai macam cara. Iya. ya teman-teman bisa langsung WhatsApp aja, oh gue sih jawabnya kayak gini gitu loh. Kayak tahun ini Gat, aku pas ditanya, duh Yon, kamu udah kerja, udah ini di Jakarta kerjanya, ya udahlah cari pasangan nikah. Jawabanku adalah lagi nunggu keputusan Tuhan. Waduh, keren. Gokil. Biar kalau dia ngasih pertanyaan lanjutan, ayo mau mempertanyakan Tuhan.
Iya, iya. Tapi gue baca-baca di sosmed juga sebenarnya responnya beragam ya. Ada yang respon, ya dijawab langsung. Ada yang ngegerundel. Apa sih ngegerundel tuh bahasanya? Apa tuh ya? Ngomel di Ngedumel. belakang. Hah? Dumel. Ngedumel. Ada yang ngedumel, ada yang ngomel di belakang gitu. Ya responnya berbagai macam. Tapi ada juga ternyata orang tua dari para Gen Z dan milenial ini yang ngelindungin model Leon. Itu gue baca tuh di X tuh. Jadi ada juga yang ditanya gitu, kapan nikah? Terus yang nyaut orang tuanya, biarin dulu dia masih. Ada kayak gitu juga ternyata Leon. Ini aku mau nambah sesi aja gimana ya kan? Ini aku mau bacain beberapa respon orang-orang yang ditanya dan jawabannya apa. Oke. Coba. Aja ya. Teksnya gini awalnya. Lebaran tuh buat maaf-maafan. Bukan hanya kuliah di mana, kerja apa, gaji berapa, apalagi tanyain kapan nikah. Ini ada yang komen gini kan. Makanya abis sholat Id langsung tidur daripada bikin dosa. Bukannya mulai malah bikin dosa. Oke. Ada lagi? Terus ini ada lagi kan. Prabowo aja males ditanya, apalagi gua. Oke, keren banget. Oke. Terus ya itu gitu. Jadi ini ada banyak banget orang-orang tuh. Ya ini kreativitas ya. Betul. Sembrono. Kapan nikah? Kayak pernikahan bahagia aja lu. Di counter attack, ngeri. Budi tuh nikah udah 3 kali. Bener. Jadi cara nanggepinnya emang beda-beda ya. Ada yang dapat support, ada yang malah mendapat lebih banyak tekanan. Ada juga kan pasti yang lebih dapat tekanan. Terus Iya. ada juga yang kalau gue sih saranin kalau yang masih akan silaturahim atau halal bihalal, mending pura-pura kesurupan aja pas ditanya gitu. Aing siapa terserah. Gitu. Ya pura-pura kesurupan sih itu solusi singkat. Iya, pura-pura kesurupan aja. Gitu. Kalau memang nggak mau menjawab ya, kan memang Kesurupan. benar. Kesurupan apa? Kesurupan kecoa. Kesurupan hantu nanas. Lo kebayang nggak sih kesurupan kecoa dia terbang-terbang gitu di pojokan? Jalannya di lantai. Kebalik nggak bisa ngapa-ngapain. Iya gitu. Iya, memang tanggapannya beda-beda sih. Sehingga kita mungkin perlu belajar cara menanggapi pertanyaan itu gitu. Iya. Bener nggak sih? Dan kadang daripada jadinya beban ke kita ya, ini salah satunya. Kita jawab sembrono aja, nanti juga dia malas kok jawabnya, nanyanya. Oke. Iya. Jawab sembrono itu contohnya gimana? Ya itu, kapan kamu nikah? Saya adalah kantong kresek. Gitu aja udah. Iya. Saya kesurupan kantong kresek Indomaret. Dan harusnya yang bertanya mungkin juga udah ngelihat apa gestur nggak nyaman gitu ya, kayak misalkan Betul, tapi susah lah Gat. Kalau iya itu berharap kita sama ngomongin- orang ya, berharap Iya. sama orang itu artinya. Kita nggak don't boleh berharap control sama what you orang. can control lah. Bener, kita hanya bisa berharap pada Tuhan yang Maha Esa. Oke, Jagat next. lewat. Oke, next. Lanjut. Tepuk tangan. Yeah. Oke. Berarti cara nanggapinnya membeda-beda dan kita tadi bener pesan klien tuh yang paling kunci tadi tuh. Apa tadi yang tua menghargai apa? Iya, yang tua menghargai, yang muda mengerti. Ini nih ada yang masuk lagi nih pertanyaan nih. Ini agak Apa, Gar? pamungkas. Ini beneran nih. Pertanyaannya agak pamungkas. Misalkan ditanya kapan nikah, terus bilangnya nggak mau, orang mau child free, kira-kira diapain sama Bude sama Pak D? Kira-kira diapain? Ini astagfirullah. Kayaknya nggak cukup diitin doang deh. Dipecut. Di exorcism gitu loh ya. Dipecut pakai pagar rumah gede. Iya, kayaknya iya. Aduh, ada bahasan child free-nya juga lagi tuh makin berat Iya, ya iya, sih. iya. Jawab kapan nikahnya belum bisa, apalagi jawab yang Dijawab kapan nikah aja masih pura-pura kesurupan. Iya. Kayaknya jauhi jawaban-jawaban yang kayak gitu deh kayaknya. Kayaknya jangan menjawab itu deh. Bukan kita melarang kalian untuk child free ya, itu kan urusan kalian. Ya? Iya, betul. Itu urusan orang Itu masing-masing. urusan kalian, nggak ada ranah kalian terserah. Cuman ya balik lagi ketika momen-momen sedang berkumpul kan
kita usahakan sebaik mungkin untuk tidak memperkeruh aja gitu. Betul. Kayaknya Jadi jawaban itu tuh cukup memperkeruh. itu bukan memperkeruh lagi gak sih, itu ngobok-ngobok gitu namanya. Itu ngobok-ngobok namanya kalau itu. Jadi Iya makanya kayaknya enggak deh jawaban itu kayaknya Ya. jangan deh. jangan deh, itu jawaban itu jangan. Jadi alih-alih kayak Kalau gitu, enggak, mending diem. ya kalau enggak jawabannya diganti dengan saya nikah kalau Prabowo nikah lagi. Ya. Ternyata besok rujuk. Oke, skip. Ini pinggir jurang, next. Jangan. Nah, kayaknya kalau ngejawab, nah itu juga fair sih ngejawab Chapri karena gimana ya, nggak semua orang itu bisa menerima apa yang ada di pikiran lu gitu loh. Iya. Bener banget, sehingga nanti kalau ditanya gitu, ya udah kita ajak makan kue sagu aja. Iya nggak sih? Ya Ayo tapi kita makan sagunya yang kue masih sagu. keras. Iya, sagunya masih Sagunya bentuk keras. pohon. Batang sagu, grogotin, batang sagu mau lu. Makan sagu. Batang sagunya digrogotin. Jadi, ya pesannya adalah cobalah untuk mengerti, ya kan? Mencoba Iya, untuk. cobalah untuk mengerti. Mm-mm. Kita jangan minta di ngertiin gitu. Betul. Karena ya balik lagi ya. Kalau kita bisa mengerti seseorang, kayaknya kita bakal tahu jawaban yang paling bijak untuk kita keluarkan itu apa. Betul banget. Apalagi setelah 30 hari belajar untuk menahan semuanya kan. Masa di Betul. hari Masa di hari kemenangannya kita kalah? Ini gokil. Ini gokil nih. Di hari Itu loh. kemenangan masa kita ngalah, yoi. Ya, Gokil, makanya. parah. Janganlah. Itu. Memperkeruh aja jangan, apalagi ngomong-ngomong. Iya. Menarik, bahasa keren dari tadi ngasih kata-kata mulu nih. Udah gue catat Tion, lu udah ngasih 3 kata-kata nih hari ini nih. Mantap Ya lu. padahal di kepala aku dari tadi ngomongin hantu semangka. Oke, Yan. Kayaknya Nah. kita ada di kode nih. Iya, aduh, dan kayaknya kalau udah di kode gitu nggak usah disebut penonton jadi tahu dong. Oh, gak usah ngomong kalau di kode. Berisik bro. Oke. Kayaknya karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 di barat, 18.00 di tengah, dan 19.00 di timur, kita perlu closing, kita perlu pamitan kepada kawan Dapa semua. Terima kasih yang Dapers. udah dengerin 1 jam bareng kita, Jagat Krayon. Yoi, Segmen ini. kawan-kawan. Sampai have ketemu fun, lagi. Di mana? Di kapan? Minggu depan ya? Stay safe. Minggu depan kita siaran lagi. Oke, sampai ketemu di minggu depan di hari yang Sampai sama dan jam yang ketemu. sama. Baku sapa di udara, baku ganda dalam karya. Dadah! Goodbye Dapars. Hei kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapa Radio Line. Bersama Baku Dapa Radio Line. Simak siaran Bakudapa Radio Live melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450.